Sobat Dunia Donghua, kita berjumpa kembali. Tanpa berlama-lama mari kita lanjutkan ceritanya. Selamat mendengarkan dan selamat berimajinasi. Perpustakaan itu membentang dalam bentuk melingkar. Di balik dinding batu yang setransparan kaca, cahaya putih bersinar ke dalam perpustakaan dan menerangi area yang luas ini. Lemari kayu dan rak buku semuanya berukuran sama, seperti tebing yang menjulang di lembah yang diukir dengan kata-kata yang tak terhitung jumlahnya. Ning Changjiu, berpakaian putih, berjalan ke perpustakaan seolah-olah mutiara atau sepotong batu giok jatuh ke laut. Dia agak kecil di dalam ruangan. Meskipun ketekunan adalah jalan menuju gunung buku, dihadapkan dengan begitu banyak gunung, bagaimana seseorang bisa mendaki semuanya? Lagi pula, ini hanya sebagian dari banyak gunung buku di dunia. Ning Changjiu tahu bahwa beberapa orang benar-benar dapat mencapai Taoisme dengan membaca. Mereka bisa mengetahui dunia secara luas, berpikir tanpa batas melampaui batas alam semesta, melontarkan komentar dan hukum cerdas untuk memandu hal-hal duniawi, atau menulis bab malaikat yang mampu menggambarkan lanskap dunia dengan gamblang. Itu adalah dunia yang sangat misterius dan indah, tetapi bukan untuknya. Ia dipaksa banyak membaca sejak kecil, tetapi ia tetap tidak suka membaca karena jalur mempelajari buku membutuhkan ketekunan. Yang ia kejar adalah Taoisme yang halus, bukan manfaat dan kesulitan membaca. Ia masuk ke dalam dan melirik bagian belakang buku. Kemudian, ia membuka beberapa buku sesekali, melihatnya sekilas, lalu mengembalikannya. Waktu berlalu cepat. Seketika, kelas pedang berakhir hari ini. Banyak murid menuruni tangga untuk membaca buku. Ning Changjiu tahu bahwa sudah waktunya Xiaoling kembali. Ia berhenti membaca dan berjalan keluar. Beberapa murid inti yang mengenakan pakaian pedang bersih memperhatikannya. Karena itu adalah tempat yang tenang di puncak batin, di mana berbicara keras tidak diperbolehkan, Ning Changjiu hanya melihat mereka menunjuk ke arahnya. Ia tak peduli ditatap oleh mereka dan langsung melangkah maju. Ia berjalan melintasi tangga kayu, menerobos kerumunan. Sekembalinya ke kamar, ia sedikit terkejut melihat Ning Xiaoling sedang duduk di samping mejanya, memegang setumpuk buku, dan menatapnya dengan penuh semangat. Xiaoling, beraninya kau datang ke kamarku dengan terang-terangan. Apa kau tidak takut teman-teman sekelasmu akan mengadu dombamu? Ning Changjiu menyeringai dan bertanya dengan rasa ingin tahu. Ning Xiaoling berkata dengan murah hati, tentu saja tidak. Ning Changjiu mengernyitkan alisnya dan bertanya, siapa yang mengizinkanmu melakukan itu? Ning Xiaoling menunjuk buku-buku itu dan berkata, Jia memberiku izin khusus. Karena aku tidak bisa membaca, dia memintaku untuk belajar membaca darimu paling lama 3 jam. Ning Changjiu sedikit mengernyitkan sudut mulutnya dan berkata sambil tersenyum marah, kenapa kau masih senang karena tidak bisa membaca? Ning Xiaoling terkekeh dan berkata, aku hanya tertawa bodoh. Ning Changjiu tiba-tiba teringat kejadian kemarin. Suasana hatinya yang santai langsung hilang. Entah bagaimana, ia merasa aneh karena Ning Xiaoling bisa merasakan emosinya. Ning Xiaoling menatapnya dengan wajah penuh harap. Ning Changjiu menghibur dirinya sendiri bahwa ia bisa memanfaatkan kesempatan itu untuk menenangkan diri dan mengembangkan kekuatan mentalnya. Jika ia bisa mengendalikan emosinya dengan bebas, ia tidak perlu khawatir lagi. Baiklah, kata Ning Changjiu sambil mengangguk, tapi kau harus berjanji padaku untuk belajar dengan saksama. Kau tidak boleh menunda-nunda dengan sengaja. Ning Xiaoling setuju, lalu berkata dengan cemas, Changjiu, apakah aku akan menghambat kultivasimu dengan memintamu mengajariku? Ning Changjiu menjawab, aku tidak berkultivasi. Ning Xiaoling terkejut dan berkata, biasanya hanya ada sedikit orang yang muncul di puncak batin. Kurasa tidak akan ada yang mengganggumu. Changjiu, jangan bermalas-malasan. Kalau kau tidak bekerja keras, bagaimana kau bisa mengalahkan Xianger dalam 3 tahun? Ning Changjiu berkata, bukankah aku masih punya waktu 3 tahun? Ning Xiaoling mengelus dahinya dan mendesah, Changjiu, apa kau mengabaikan dirimu sendiri? Ning Changjiu berkata, jangan terlalu banyak berpikir. Aku hanya mengasah pisauku. Ning Xiaoling langsung teringat pepatah itu dan berkata, mengasah kapakmu tidak akan menunda pekerjaanmu menebang kayu. Yah, kayu itu adalah dirinya sendiri. Ning Changjiu terkekeh dan berkata, karena ini perintah guru, aku akan mulai mengajarimu membaca. Ayo kita mulai. Ning Xiaoling menjawab dengan, oh, lalu duduk tegak. Akan kuajari goresan-goresan dasar dulu, goresan ke kanan, goresan ke bawah, goresan jatuh ke kiri, goresan jatuh ke kanan, goresan memutar, titik, goresan tekuk, goresan kait. Biar ku celupkan pena kuas ke dalam tinta dan kutunjukkan. Oke, Ning Changjiu menggiling tinta, mencelupkan pena kuas ke dalamnya, dan membentangkan selembar kertas beras. Ia meletakkan pemberat kertas di atas kertas dan mulai menuliskan goresan-goresan tepat di atasnya, yang menciptakan keindahan lembut di atas kertas beras putih. Tulisanmu terlihat sangat indah, Ning Xiaoling mendesah tulus. Ning Changjiu berkata pasrah, kau tidak tahu kata-katanya. Ning Xiaoling berkata dengan serius, aku tidak perlu tahu kata-katanya. Rasanya seperti melihat orang asing. Aku tidak tahu siapa dia, tapi aku masih bisa mengenali apakah dia tampan atau tidak. Pergelangan tangan Ning Changjiu menegang.
Ia menatapnya dan berkata sambil tersenyum, kamu baru berkultivasi sehari dan sekarang jadi begitu fasih. Ning Xiaoling menjulurkan lidahnya, berkata, aku memang fasih sejak dulu. Ning Changjiu tersenyum tipis dan melanjutkan menulis. Sementara itu, ia juga memperkenalkan Ning Xiaoling nama-nama goresan dan cara penulisannya yang benar. Setelah 1 jam, Ning Changjiu mungkin selesai menjelaskan goresan-goresan itu lalu bertanya, apakah kamu ingat semuanya? Ya, jawab Ning Xiaoling dengan percaya diri. Ning Changjiu berkata sambil tersenyum, kamu belajar dengan sangat cepat. Kurasa kamu akan segera menguasai semuanya. Ning Xiaoling buru-buru mengelus kepalanya dan berkata dengan pusing, aduh. Ketika aku mempelajari bagian terakhir, aku langsung lupa bagian pertama. Kurasa aku masih butuh bimbinganmu. Ning Changjiu tak kuasa menahan tawa lalu berkata dengan serius, ayo kita lanjutkan. Aku akan mengajarimu beberapa kata yang paling sederhana dan umum. Ning Xiaoling menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak. Ning Changjiu menatapnya dengan bingung. Ning Xiaoling berkata dengan sopan, aku ingin belajar nama. Namaku, namamu, nama Master Jia Jia, dan nama Zhao Xianger. Ning Changjiu tertegun. Dengan senyum lembut, ia mencelupkan pena kuas ke dalam tinta dan menulis kata yang indah, Ling, di atas kertas dengan lembut dan halus. Ini Ling seperti Ning Xiaoling. Terdiri dari 2 bagian. Cukup rumit. Begini, legenda mengatakan bahwa di pegunungan Manhuo di alam liar utara, ada ras raksasa bernama Panri. Mereka menjadikan gigi raja raksasa pertama sebagai tablet suci sebagai tanda kota kekaisaran. Asal-usulnya agak bertepatan dengan kata Ling. Sangat mengerikan, dan menjijikkan. Ning Xiaoling menutupi pipinya dan tiba-tiba merasakan sakit gigi yang samar. Ning Xiaoling mengambil pena kuas dan mencoret-coret mengikuti contohnya sementara Ning Changjiu terus berbicara tentang kata-kata itu, Changjiu. 2 kata ini cukup sederhana, yang semurni dirimu, puji Ning Xiaoling tulus. Setelah memikirkannya, ia memamerkan pengetahuan sastranya yang minim dengan fasih, namamu memiliki makna yang sangat baik. Tian Chang Di Jiu abadi sepanjang langit dan bumi. Chang Si Jiu Seng panjang umur. Ning Changjiu berkata sambil menyeringai, sebelumnya aku punya nama lain. Kata Ning Xiaoling lalu mengangguk. Nama keluargaku bukan Ning sebelumnya. Aku tidak mengganti nama keluargaku sampai aku mengikuti guru. Ngomong-ngomong, apa namamu sebelumnya? Kau ingat, Ning Changjiu berkata, namaku Zhang Jiu. Ning Xiaoling sedikit kecewa, agak polos. Ning Changjiu mengangguk, ya, guru tidak suka namaku, jadi aku menggantinya menjadi Changjiu. Tentu saja yang dia maksud adalah guru di kehidupan sebelumnya. Ia tidak pernah bertemu gurunya, tetapi gurunya tahu namanya dan menggantinya dengan nama itu. Ia merasa ada rahasia di balik hal ini, tetapi ia belum bisa memahaminya. Ning Xiaoling mengambil pena dengan percaya diri, sambil berkata, aku bisa menulisnya. Setelah berkata demikian, ia menulis 2 kata, Changjiu, di atas kertas nasi. Kau salah tulis. Asalkan maknanya benar. Ya, baiklah, kata Ning Changjiu pasrah. Semoga mereka panjang umur. Makna yang sungguh baik. Karena itu, mereka terus berbincang selama lebih dari 2 jam berikutnya. Nama guru Jia Jia sangat bagus. Nama itu bisa dibagi menjadi 2 bagian, putri dan rumah. Putrinya pulang ke rumah. Kau tahu kata rumah? Ya, rumah seperti dalam, rumah Tao ini seusia dengan surga. Kata Siang dalam nama Xianger terlalu rumit, bahkan lebih sulit ditulis daripada Ling. Ya, kata Siang sangat menarik. Jika digabungkan dengan kata Tu, akan menjadi Rang, yang berarti tanah. Hari itu, kau pingsan sehingga kau tidak mendengar apa yang dikatakan Xianger di menara Jiuling. Sayang sekali, apa yang dia katakan? Dia bilang, ya. Dia bilang dia adalah patung tanah liat yang dibuat oleh Dewi dengan 9 tanah surgawi dan kemudian dibakar menjadi boneka porselen yang cantik. Karena itu, bagian Tu dihilangkan, menyisakan kata Siang. Ning Changjiu bicara omong kosong dengan kaku. Oh, ya, Ning Xiaoling merasa agak bingung. Untuk apa aku berbohong padamu? Zhao Xianger itu orang besar. Kalau begitu kau akan dipukuli, kan? Kau di pihak mana? Ini adalah malam pertama sejak mereka mulai berkultivasi di puncak Tianku. Ning Xiaoling telah pergi. Ning Changjiu melihat kertas nasi yang penuh dengan tulisan dan entah bagaimana memperoleh pencerahan, tetapi ia gagal memahaminya. Dengan sedikit cemberut, ia merenungkannya. Di selembar kertas kosong, ia menulis kata-kata, Ning Changjiu lagi dan 2 kata, Zhang Jiu. Di malam hari, angin bersiul di antara pegunungan, seolah-olah semuanya meratap. Ning Changjiu berdiri di sana dengan tenang, menatap nama-namanya dalam lamunan untuk waktu yang lama. Ning Changjiu bertanya, apakah itu melanggar aturan sekte? Ning Xiaoling berkata, tidak apa-apa. Guru mengatakan kepadaku bahwa konstitusimu biasa-biasa saja dan murid-murid dalam bersikap merendahkan. Bagaimana mungkin mereka iri pada murid luar? Ning Changjiu berkata, kurasa itu tidak pantas. Ning Changjiu berkata dengan heran, Changjiu, apakah kamu malu sekarang? Seperti merasa malu. Changjiu, tingkatanmu tidak tinggi sekarang, tetapi aku yakin kamu akan menjadi sangat hebat. Ning Changjiu sedikit menggelengkan kepalanya.
Aku tidak peduli bagaimana orang lain memandangku. Ning Xiaoling berkata, itu bahkan lebih baik. Itu sudah cukup selama kamu duduk di sampingku dan membacakan buku teks untukku. Semua orang membaca teks dengan keras agar mereka tidak menganggap kita berisik. Ning Changjiu bertanya, tidak bisakah kau membiarkan Lu Jiajia membacakan untukmu? Ning Xiaoling berkata, dia sudah membacakan teks untukku selama setengah bulan. Dia adalah guru puncak. Jika dia terus menjelaskan teks kepadaku secara terpisah, pasti akan ada beberapa kritik. Beberapa murid bahkan mengatakan aku berpura-pura buta huruf dan sengaja mengujiku dengan beberapa kata, menanyakan apakah aku tahu kata-katanya atau tidak. Ning Changjiu bertanya dengan rasa ingin tahu, dengan kata apa? Ning Xiaoling berkata, aku hanya tahu 3 kata pertama, yaitu, si Xiong Si. Yang terakhir agak rumit, biar kutuliskan untukmu. Lalu, dia mengambil pena kuas dan menuliskannya tanpa mempedulikan goresannya. Akhirnya, dia hanya menuliskannya dengan buruk dan kemudian untuk membuktikan kemajuannya dalam belajar akhir-akhir ini, dia juga menuliskan 3 kata pertama. Ning Changjiu menghela napas sambil menatap keempat kata itu. Kertas nasi itu menulis dengan buruk, si Xiong Si Zu, saudara seiman adalah babi. Ning Xiaoling mengangkat kepalanya dan bertanya dengan rasa ingin tahu, Changjiu, bagaimana cara membaca yang ini? Ning Changjiu bertanya, siapa yang menulis 4 kata itu untukmu? Ning Xiaoling menjawab, seorang saudara seperguruan. Sepertinya dia bernama Yuns. Ning Changjiu mengingat nama itu dan berkata, kau bodoh sekali. Aku pernah mengajarkanmu kata itu sebelumnya. Apa kau lupa? Apa kau lupa? Sama sekali tidak ingat. Ning Xiaoling hampir tidak dimarahi sebelumnya. Sekarang, ia agak linglung. Ia mengetuk kepalanya, lalu berkata, jadi, kau ikut atau tidak? Aula pedang ternyata sangat menyenangkan, terutama kelas ilmu pedang yang diajarkan Jia-Jia. Ada beberapa rekan seperguruan yang mahir menerbangkan pedang mereka. Yang paling hebat adalah seorang saudara seperguruan bernama Nancheng. Ia mencapai tingkat atas alam abadi pada usia 19 tahun. Sayangnya, ia sekarang sedang menjalani pelatihan tertutup. Aku tidak bisa bertemu dengannya. Ning Changjiu langsung teringat Lu Yuanbai yang 1 generasi lebih tua dari pemuda itu, namun masih terjebak di tingkat tengah alam abadi, jadi ia tak kuasa menahan diri untuk mendesah dalam hati. Ning Xiaoling melanjutkan, namun, ku dengar yang paling mengesankan adalah murid utama puncak Souk Xiao, yang mencapai tingkat atas alam abadi pada usia 17 tahun. Dia hampir sama berbakatnya dengan Jia-Jia. Ngomong-ngomong, para guru puncak-puncak Xuanri dan puncak Huyang adalah kakak beradik. Konon, roh bawaan mereka berdua adalah harimau cacat, yang satu tanpa mata dan yang lainnya tanpa ekor. Ning Xiaoling mengoceh sebentar lalu bertanya, Changjiu, kau datang atau tidak besok? Ning Changjiu duduk diam dengan mata terpejam, sambil berkata dengan santai, tidak. Pagi-pagi sekali, Ning Changjiu membawa kursi dan duduk di samping Ning Xiaoling. Ia bersandar di sandaran kursi tanpa mempedulikan tatapan orang-orang yang tertuju padanya. Menatap kitab-kitab pedang klasik yang menumpuk di meja Ning Xiaoling, ia menghela napas. Terakhir kali kau baca di halaman berapa? Tanya Ning Changjiu lirih dan pasrah. Ning Xiaoling membuka buku itu dengan penuh semangat, membalik halaman tertentu, lalu memberikannya kepadanya. Ning Changjiu melihatnya sekilas dan perlahan mengerutkan kening. Ning Xiaoling juga memperhatikan reaksinya dan kemudian bertanya dengan suara rendah, Changjiu, ada apa? Ning Changjiu menjawab dengan lembut, tidak ada. Lu Jiajia berjalan ke meja dan berkata dengan suara lembut, jika Anda memiliki pertanyaan, silakan bertanya kepada saya. Ning Changjiu mengangguk dan berkata, terima kasih, guru. Saya tidak punya pertanyaan. Mendengarnya memanggilnya guru, Lu Jiajia merasa agak aneh. Namun, wajahnya tetap tenang, ia hanya mengangguk acuh tak acuh dan berbalik untuk pergi, tanpa bertanya lebih lanjut. Ia hanya bersikap seperti memperlakukan murid biasa. Jian Xin ke Yusen, Shou Yudu, Jian Qiyu basi pikiran pedang itu penuh hormat, bijaksana, defensif, dan menyendiri. Ada 8 jurus pedang Qi. Qi Zuang Ye, Ruo Fei Long Hui Yang, Qi Ye, Ruo He Xing Yun Chuan. Ia berbentuk naga terbang yang kembali ke matahari dan mengandung niat seolah-olah seekor bangau berjalan di lautan awan. Ning Changjiu membacakan kitab suci pedang kepada Ning Xiaoling. Sesekali ia mengangguk. Setiap kali ia bertanya, ia akan menyuarakannya dan Ning Changjiu akan menjawabnya. Namun, murid-murid lain di aula pedang memandang hal ini secara berbeda. Kesan mereka terhadap Ning Changjiu adalah ia seorang pemuda berwajah rupawan, yang terlihat ketika mereka bertemu dengannya di pintu masuk. Sesekali, mereka bertemu dengannya di perpustakaan di puncak bagian dalam hanya karena Ning Changjiu perlu mengajari Ning Xiaoling membaca. Murid-murid lain pergi ke perpustakaan pada waktu yang berbeda dan hanya melihatnya sekilas. Ning Changjiu tidak pernah memperhatikan orang-orang di sekitarnya. Ekspresi wajahnya begitu tenang hingga hampir palsu. Oleh karena itu, ketika banyak orang bergosip tentangnya secara pribadi, mereka merasa ketenangannya hanyalah kepura-puraan agar ia tidak malu berada di puncak tianku. Sebagian besar isi kitab suci pedang bersifat luas dan umum, yang digunakan untuk memperluas wawasan dan mencapai suatu sudut pandang.
Tidak mengherankan jika Ning Changjiu dapat memahaminya. Para murid yang berada di dekatnya sengaja mendengarkan ilustrasi Ning Changjiu dan kemudian mengidentifikasi apakah ada kesalahan atau kekeliruan. Namun, setelah mendengarkannya beberapa saat, mereka tetap tidak menemukan kesalahan yang jelas. Namun, mereka hanya penasaran. Mereka tidak terlalu tertarik pada rekan murid gadis berbakat ini. Kelas pagi telah usai. Para murid bangkit dan berjalan menuju menara awan pedang seperti biasa. Setelah menyelesaikan tugasnya, Ning Changjiu mengucapkan beberapa patah kata kepada Ning Xiaoling dengan suara lembut sebelum berdiri dan berjalan menuju puncak dalam. Lu Jiajia ragu sejenak, tetapi tetap melangkah maju untuk menghentikannya. Tunggu, kata Lu Jiajia. Petik 2. Ada apa? Tanya Ning Changjiu. Lu Jiajia bertanya, apa yang kau lakukan akhir-akhir ini? Ning Changjiu berkata, berkultivasi, membaca, mengajari Ning Xiaoling membaca, yah, dan berbicara dengan Lu Yuanbai. Lu Jiajia bertanya lebih lanjut, bagaimana kultivasimu? Ning Changjiu menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak begitu baik. Lu Jiajia menghela napas. Tidak ada kemajuan sama sekali setelah setengah bulan. Ning Changjiu berkata, aku belum menemukan inti masalahnya. Lu Jiajia bertanya, apakah kau punya petunjuk? Belum, Ning Changjiu menggelengkan kepalanya sedikit dan berkata, terima kasih atas perhatianmu. Murid-muridmu masih menunggumu. Lu Jiajia menatapnya dengan penuh arti, lalu berkata, jika kau butuh bantuan, kau bisa meminta Xiaoling untuk memberitahuku. Tidak perlu menahan diri. Ning Changjiu merasa sedikit tersentuh lalu membungkuk padanya, berkata sambil tersenyum, oke. Guru sepertinya sedang berbicara dengan Ning Changjiu. Pasti karena beliau membuat kesalahan saat mengilustrasikan kitab-kitab pedang klasik kepada Xiaoling. Guru terlalu baik untuk langsung mengingatkannya, dan beliau malah memilih untuk menasihati setelah kelas. Petik 2. Tapi sepertinya tidak begitu. Pemuda itu terlihat cukup baik dari segi temperamen dan perilaku. Sayang sekali kondisi fisiknya. Jangan meniru Lerou. Dari segi kondisi fisik dan penampilan, Nancheng benar-benar luar biasa. Mengapa Anda mengasihani orang luar? Anda benar. Saya penasaran kapan Nancheng akan menyelesaikan pelatihan tertutupnya. Siapa yang tahu? Tapi setelah keluar dari pelatihan tertutup, mungkin tingkat kekuatannya akan setinggi murid utama puncak Souxiao. Mungkinkah dia sehebat itu? Beberapa murid berbicara dengan suara rendah. Ketika mereka melihat Lu Jiajia berbalik, mereka langsung berhamburan menuju ke arah medan pedang menara awan. Ning Changjiu berdiri sejenak di luar puncak, menatap awan yang bergulung-gulung di atas puncak Tianku, mendengarkan desiran angin dingin. Setelah beberapa lama, ia mengibaskan pakaian putihnya dan berjalan menuju puncak bagian dalam. Keheningan menyelimuti puncak. Ning Changjiu berjalan menuju perpustakaan puncak bagian dalam seperti biasa. Hari ini, entah bagaimana, Lu Yuanbai tidak menunggu di luar untuk mengejeknya seperti biasa. Ning Changjiu berdiri sejenak di luar pintu. Ia mendapati Lu Yuanbai tidak ada di sana, jadi ia langsung masuk ke perpustakaan sendirian. Pria tua yang disebut Lu Yuanbai sebagai paman Master Yan Zhou masih terbaring di atas meja kayu panjang. Sebuah buku tua diletakkan di atas jubah kuningnya. Sampul buku itu sudah tua, yang pasti merupakan buku tentang dasar-dasar kultivasi yang diletakkan di lapisan bawah dan telah dibaca berkali-kali oleh orang lain. Ning Changjiu memandangnya dari kejauhan dan merasakan hal yang sama lagi, ia tampak sekarat hari ini, tetapi ia masih hidup. Perasaan itu cukup misterius, yang merupakan salah satu alasan mengapa ia bersikeras membaca di sini setiap hari. Ia ingin tahu kapan lelaki tua itu akan meninggal. Ning Changjiu mengalihkan pandangannya dan berjalan menuju rak buku. Hari ini, ia tidak mencari buku berdasarkan nama. Sebaliknya, ia memilih buku satu persatu berdasarkan insting. Namun, instingnya kurang tajam. Buku-buku ini masih belum memberikan petunjuk apapun seperti sebelumnya. Akhirnya, ketika hendak pergi, ia mengambil buku lain secara acak. Judulnya, Pengetahuan Umum tentang Roh Bawaan. Nama buku itu cukup umum. Ia tidak terlalu berharap banyak pada buku itu, jadi ia meliriknya sekilas. Setelah itu, ia teringat sesuatu dan perlahan mengernyitkan alisnya. Ia datang ke mejanya dengan buku itu dan merasa ingin membaca dengan serius. Namun, begitu ia duduk, secerca pencerahan yang baru saja ia dapatkan langsung memudar. Pikirannya sedikit kacau ketika paman guru Yan Zhou yang selalu diam tiba-tiba berbicara kepadanya. Kenapa kau datang terlambat hari ini? Ning Changjiu merasa sedikit terkejut. Ia mengangkat kepalanya dan menjawab dengan suara rendah, aku menghadiri kelas pagi bersama Xiaoling, jadi aku datang agak terlambat. Pria tua itu mengangkat kelopak matanya dan menatapnya, lalu berkata perlahan, kau tidak berpakaian seperti murid inti. Ning Changjiu berkata, tidak, aku tidak. Rekan muridku sangat berbakat. Berkat dia, aku bisa tinggal di sini. Pria tua itu mengangguk dan berkata, kau tahu siapa aku? Ning Changjiu berkata, Lu Yuanbai memberitahuku bahwa namamu Yan Zhou. Yan Zhou menyeringai, kau tidak suka berpura-pura bodoh. Sebelumnya, banyak anak muda yang tahu identitasku, tetapi mereka hanya berpura-pura tidak tahu dan menganggapku sebagai orang biasa yang sedang menjaga perpustakaan. Mereka mencoba mendekatiku, berharap mendapatkan keberuntungan.
Ning Changjiu berkata, sekarang, aku seperti keranjang yang bocor air. Sekalipun aku mendapat keberuntungan, aku tak bisa menyimpannya. Apa gunanya? Yan Zhou bertanya, kalau begitu, kenapa kau membaca begitu banyak buku tentang lautan Qi dan titik akupuntur? Apa kau ingin mengubah kondisi tubuhmu dengan keterampilan yang kau peroleh? Ning Changjiu bertanya dengan bingung, bagaimana kau tahu aku membaca buku-buku ini? Yan Zhou mencibir dan berkata, aku tak punya waktu untuk peduli padamu. Aku sudah di sini selama puluhan tahun. Setiap buku di sini ada hubungannya denganku. Ketika banyak orang di perpustakaan, aku akan memutus hubungan itu kalau aku merasa terganggu. Namun, kau memujiku sebagai seorang guru hari itu. Aku tahu kau tulus, jadi aku memberikan perhatian khusus padamu. Ning Changjiu menyeringai mengejek diri sendiri, berkata, sayangnya, itu hanya angan-anganku. Pria tua itu tampaknya menyetujui kata-katanya sehingga ia tidak menanggapi. Ning Changjiu tiba-tiba bertanya, ku dengar kau memenjarakan diri di sini karena kehilangan harta berharga sekte. Yan Zhou berkata dengan santai, apakah Lu Yuanbai memberitahumu itu? Ning Changjiu tidak berkomentar. Orang itu tidak pernah berubah. Dia selalu ikut campur urusan orang lain alih-alih berkultivasi. Yan Zhou mengumpat dengan sangat gamblang dan mencibir dengan suara agak serak, jika aku ingin meninggalkan puncak tianku, siapa yang bisa menghentikanku? Ning Changjiu berkata sambil tersenyum, kau benar. Yan Zhou mengusap buku tua di tangannya dan mendesah pelan, aku hanya tidak ingin pergi. Ning Changjiu ragu sejenak dan tetap bertanya, mengapa? Alis abu-abu Yan Zhou berkerut. Ada raut kesedihan yang tak terungkap di wajahnya. Pria tua itu tampak agak tua dan berkata dengan suara serak, aku kehilangan harta berharga dari cabang itu saat itu. Itu adalah sebuah buku, yang tampaknya masih hidup. Aku mengejarnya ke tempat ini dan kemudian menghilang begitu saja. Aku samar-samar bisa merasakannya di sini, bersembunyi dariku. Karena itu, aku telah mencarinya tetapi sudah puluhan tahun dan aku masih belum menemukannya. Sebuah buku. Ning Changjiu sedikit bingung. Yan Zhou mengangguk, bagian terakhir dari metode pedang Oracle Surgawi adalah salah satu warisan terpenting sang penguasa. Aku kehilangannya saat itu. Ning Changjiu berkata, kau seharusnya tidak mengungkapkan hal sepenting itu kepada murid luar. Yan Zhou berkata dengan santai, lagi pula buku itu tidak bisa ditemukan. Apa bedanya jika aku memberitahumu? Ning Changjiu memikirkannya dan menyadari bahwa ia benar. Jadi, ia bertanya lebih lanjut, mengapa buku itu tidak bisa ditemukan? Apakah buku itu punya kaki? Yan Zhou membuka matanya dan menatap langit-langit perpustakaan yang tinggi, lalu berkata, isi paruh kedua metode pedang Oracle Surgawi benar-benar berbeda dari paruh sebelumnya. Ini adalah buku kuno yang sungguh dianugerahkan oleh Tuhan, yang secara inheren mengandung spiritualitas. Setelah hilang, sulit untuk menemukannya kembali. Hanci juga telah menghabiskan 60 tahun mencari buku itu. Kalau tidak, seharusnya dia telah menembus ranah Istana Ungu. Ning Changjiu bertanya, Hanci, penguasa sekte surgawi pedang Oracle. Yan Zhou mengangguk, ya, Master Hanci. Dia adalah murid junior saya. Sekarang, dia juga sedang patah semangat sehingga dia pergi ke dunia sekuler untuk mencari keberuntungan lainnya. Sebelum dia pergi, saya telah membaca peruntungannya dan hasilnya ternyata pertanda buruk, bukan pertanda baik. Ning Changjiu menghela napas, saya turut berduka cita atas penguasa. Yan Zhou menatapnya dan berkata sambil menyeringai, Hanci adalah seorang kultivator agung di puncak ranah Istana Ungu, sementara kau bahkan hampir tidak bisa melewati ambang batas kultivasi. Bagaimana mungkin kau merasa kasihan padanya? Ning Changjiu terdiam sejenak, lalu berkata, kau benar. Di medan pedang Menara Awan, Lu Jiajia berdiri di sana memegang pedangnya, pakaiannya berkibar tertiup angin dingin. Sinar matahari musim dingin menyinari kulitnya yang putih. Puluhan murid berdiri di bawah Menara Awan. Ada puluhan garis bersilangan di bawah kaki mereka. Garis-garis itu tidak digambar melainkan dipotong oleh pedang dalam sekali tebasan, yang digunakan untuk mengukur langkah dan posisi berlatih pedang. Ning Xiaoling mengangkat kepalanya untuk melihat wanita cantik yang mengenakan topi perak dan tusuk rambut giok. Ia tak kuasa menahan diri untuk mengingat cahaya pedang yang dilihatnya di depan aula kekaisaran hari itu dan terhanyut dalam lamunan. Alam abadi, apa itu amodal? Yang abadi pindah ke gunung dan hidup selamanya. Mereka yang berada di alam panjang umur dapat hidup dengan baik dan panjang. Waktu tidak dapat diputarbalikkan, bagaikan tebing dan air terjun. Sekalipun kau memanjat sejengkal pun, kau akan bergulat dengan alam semesta. Ada istana ungu di surga, sementara manusia memiliki Zifu, rumah ungu. Surga dan manusia menyatu, menyebabkan jiwa dan diri menyatu, itulah Taoisme. Menara tebing diselimuti kabut dingin. Suara dingin Lu Jiajia menembus kabut dan awan, yang terdengar seperti derit pedang panjang yang jernih. Jiajia berkata dengan sangat baik meskipun aku sama sekali tidak memahaminya. Namun, pasti beginilah seorang abadi, pikir Ning Xiaoling. Ia merasa agak kasihan karena rekan muridnya tidak bisa berkultivasi bersamanya. Setelah berceramah, Lu Jiajia melihat sekeliling dan berkata, apakah Anda punya pertanyaan? Guru, seorang murid maju setengah langkah dan memberi hormat pedang.
Lu Jiajia bertanya, ada pertanyaan. Murid itu melihat sekeliling. Banyak murid lain tahu apa yang ingin ia katakan, dan kini, mereka semua menatapnya dengan pandangan setuju. Ia menarik napas dalam-dalam dan berkata dengan tulus, Guru, kami sungguh berharap Anda dapat berkultivasi tanpa rasa khawatir. Anda seharusnya tidak direpotkan oleh hal-hal sepele seperti mengajari kami ilmu pedang. Kami sangat bersalah. Lu Jiajia menghela napas pelan, Anda adalah masa depan puncak Tianku. Bagaimana mungkin aku tidak menunjukkan rasa peduli padamu? Murid itu masih belum mau menyerah. Ia berkata, Anda adalah masa depan puncak Tianku. Selama ini, murid-murid dari puncak lain telah banyak menindas kami. Jika Anda tidak dapat mencapai ranah Istana Ungu, bagaimana Anda bisa berdiri sejajar dengan puncak-puncak lain di upacara suksesi kedaulatan? Tanpa bermaksud menyinggung guru, tetapi maukah Anda mengabdikan diri untuk berkultivasi? Kami memang mendapatkan banyak manfaat dari ajaran Anda, tetapi kami tetap bersalah. Lu Jiajia terkekeh dan berkata pelan, saya senang Anda bisa berpikir begitu. Kalau begitu, Guru, saya akan memikirkannya. Kalau sudah waktunya, saya akan berlatih secara tertutup. Namun, masih banyak hal yang belum saya pikirkan dan lakukan, kata Lu Jiajia ringan. Tidak perlu dibicarakan lagi. Ia sempat berpikir untuk membiarkan orang lain yang mengajar. Tidak ada kultivator di ranah Istana Ungu di puncak Tianku, tetapi masih ada beberapa paman guru dan sesepuh di tingkat menengah dan atas ranah panjang umur. Sebelum gurunya meninggal, beliau membiarkannya menjadi guru puncak, yang sangat ditentang oleh mereka. Lu Jiajia memang menghormati mereka, tetapi ia tidak akan menoleransi ujian dan provokasi mereka yang berulang-ulang. Lebih dari setahun yang lalu, seorang paman master bekerja sama dengan 3 tetua untuk memaksa Lu Jiajia melepaskan jabatan sebagai master puncak, yang telah mencapai batas kesabarannya. Ia menghunus pedangnya dengan ganas untuk melukai paman master dengan serius, dan ketiga tetua itu bahkan diusir dari puncak. Sejak saat itu, konflik antara dirinya dan generasi sebelumnya hampir tidak dapat diselesaikan. Tentu saja, itu bukanlah alasan sebenarnya. Ia ingin membiarkan Yazu mengajarinya sebelumnya, tetapi sekarang, karena tingkat kultivasinya telah berkurang setengahnya dan 2 titik akupunturnya yang patah tidak diperbaiki, pelatihan tertutup tidak banyak membantunya. Terlebih lagi, ia memiliki murid baru, Ning Xiaoling. Memikirkan hal itu, ia memutar matanya sedikit, lalu menatap gadis muda itu, dan bertanya, Xiaoling, bagaimana perasaanmu setelah belajar selama setengah bulan? Bisakah kau memahami pelajarannya? Ditanya di depan umum, Ning Xiaoling terkejut dan tanpa sadar duduk tegak, berkata, Master, saya kurang lebih mengerti. Lu Jiajia mengangguk dan berkata, ya, Xiaoling, kau tinggallah nanti. Aku harus menguji kemajuanmu selama setengah bulan kultivasi. Ning Xiaoling merasa sedang ditatap banyak orang dan menundukkan kepalanya, berkata dengan gugup, baik, Guru. Lu Jiajia berkata, ya, berlatihlah dengan giat. Kau harus menerbangkan pedang di medan pedang dalam waktu setengah bulan, sama seperti murid-murid seniormu. Mengangkat pedang di medan pedang adalah latihan yang diadakan setiap 7 hari. Lu Jiajia akan menghunus pedang dan menerbangkannya ke langit, diikuti oleh murid-murid lain yang mengikat pedang mereka sendiri. Layaknya latihan lari jarak jauh para pembawa pesan, latihan menerbangkan pedang dirancang untuk menguji kemampuan mengendalikan aura dan kemahiran para murid dalam mengikat pedang. Saat Lu Jiajia menyebutkannya, semua murid di medan pedang merasa agak takjub. Mereka semua mulai berlatih menerbangkan pedang setelah terdaftar di sekte selama setengah tahun. Namun, kini, gadis muda bernama Ning Xiaoling yang belum mencapai alam mendalam sebelum bergabung dengan sekte ini, dapat bergabung dengan mereka dalam menerbangkan pedang. Bagaimana mungkin? Namun, karena diusulkan oleh guru mereka, mereka tidak berani menolak sama sekali dan hanya merasa ragu. Ning Xiaoling merasa sangat tersanjung dan bergegas berkata, baik, Guru. Lu Jiajia menatapnya dan berkata, saya harap Anda dapat pergi bersama Nancheng ke turnamen pedang 4 puncak. Nancheng, Ning Xiaoling mengulangi nama itu. Nancheng adalah murid tertua dari puncak Tianku, yang konon telah mencapai tingkat atas alam abadi pada usia 19 tahun. Ia mungkin hanya sedikit lebih rendah dari Lu Jiajia dalam hal bakat. Ia adalah talenta dari puncak Tianku, yang merupakan satu-satunya yang mampu melampaui murid tertua dari puncak Souxiao. Nancheng telah menjalani pelatihan tertutup sejak setengah tahun yang lalu dan belum menyelesaikannya, tetapi ia adalah sosok legendaris di puncak Tianku. Meskipun ia sedang menjalani pelatihan, legenda tentangnya masih beredar di sekte. Sekarang, guru membandingkan gadis kecil yang baru bergabung dengan sekte ini dengan Nancheng. Beberapa murid terkejut dan terperanjat. Lebih banyak murid yang skeptis dan bahkan berpikir bahwa guru mereka salah menilai kali ini. Murid dengan jiwa bawaan memang langka, tetapi mereka bukanlah hal yang aneh di sekte surgawi. Gadis kecil ini berusia 14 tahun, tetapi ia masih belum mencapai alam mendalam. Ia juga belum menghabiskan bertahun-tahun untuk memperkuat fondasinya di puncak terluar. Bagaimana mungkin ia bisa membangun sebuah bangunan di tanah datar? Lerou cukup penasaran dengan Ning Xiaoling.
Sekarang, mendengar Lu Jiajia berkata demikian, ia menjadi bermusuhan alih-alih penasaran. Sebelum Ning Xiaoling datang ke sini, Lerou terkenal di sekte dan merupakan murid terkemuka di antara generasi muda murid perempuan, yang selalu diperlakukan dengan hormat oleh orang lain. Sekarang, karena pendatang baru yang datang entah dari mana ini seolah mencuri perhatiannya, ia merasa agak kesal. Aku harus lihat apakah kalian bisa menerbangkan pedang ke langit dalam sebulan. Lu Jiajia menatap murid-murid lain, lalu berkata, soal latihan terbang pedang hari ini, aku akan mempercepatnya. Entah kalian bisa mengimbangiku atau tidak, kalian harus tetap tenang. Tidak boleh terburu-buru. Mengerti? Semua murid mengiyakan. Lu Jiajia berbalik dan maju beberapa langkah, sambil berteriak, pedang keluar. Teriakannya bagaikan guntur yang menggelegar di menara awan. Kabut yang menyelimuti medan pedang menara awan langsung menghilang. Tiba-tiba, semuanya menjadi jelas. Pedang Lu Jiajia melesat seperti seberkas cahaya putih, menembus kabut dingin musim dingin menuju langit. Di medan pedang, semua murid yang tampak galak itu menghunus pedang dan melemparkannya ke atas. Sementara itu, mereka menyatukan kedua jari tangan mereka. Kemudian, mereka menekuk satu tangan di depan dada dan meletakkan tangan lainnya di atas siku. Semua murid memejamkan mata. Dengan aura mereka sebagai talinya, mereka mengikat pedang mereka dengan pikiran. Seketika, pedang-pedang itu terbang ke langit bagai kilatan cahaya putih. Pemandangan itu tampak seperti angsa liar yang terbang ke utara di musim gugur. Mengikuti angsa liar yang memimpin, angsa liar lainnya terbang di belakang. Ning Xiaoling mengangkat kepalanya untuk melihat pemandangan itu dan mengepalkan pedangnya. Ia menarik napas dalam-dalam dan menekan dadanya, tetapi ia masih tak mampu menahan debaran pedang yang samar di hatinya. Ia melihat sekeliling dan mendapati para seniornya sedang mengikat pedang mereka dengan mata tertutup. Tentu saja, tak seorang pun memperhatikannya. Mendengarkan desiran pedang yang terdengar seperti kicauan jangkrik, ia merasa ada gelombang yang bergulung-gulung dari lautan kinya, yang membuat pikirannya terombang-ambing. Ning Xiaoling diam-diam mengambil keputusan. Ia menghunus pedangnya pelan, menahan napas dengan saksama, lalu melemparkannya ke langit. Kemudian, ia membungkus pedang itu dengan kekuatan spiritualnya dan mengendalikannya untuk terbang. Mengikuti jejak yang lain, ia membuat gerakan pedang dan berdiri di tempatnya. Dengan mata terpejam, ia membentangkan lautan kesadarannya untuk merasakan lintasan terbang niat pedang Lu Jiajia dan memanfaatkan pedang itu dengan kekuatan spiritualnya untuk mengikuti pedangnya. Lu Jiajia merasakan aliran ki pedang tambahan dan menebak sesuatu. Ia sedikit terkejut, tetapi ia tidak melakukan apapun. Dipimpin oleh pedang abadi Minglan, pedang-pedang itu mengitari puncak di bawah medan pedang, menembus awan dan kabut dengan bergejolak dan bersiul kembali. Setelah 1 jam, Lu Jiajia membuka matanya. Dengan suara berdentang, pedang abadi Minglan menggantung di atas medan pedang, tak bergerak. Di belakangnya, lintasan yang ditarik oleh niat pedang masih meninggalkan lengkungan cahaya putih. Selama proses terbang pedang, semakin banyak pedang yang tertinggal jauh di belakang Minglan. Pada akhirnya, hanya 4 pedang yang mampu mengimbanginya. Para murid membuka mata mereka satu demi satu dan kebanyakan dari mereka bermandikan keringat dengan ekspresi lelah. Beberapa murid dengan tingkatan yang relatif tinggi semuanya tampak tenang dan percaya diri, sementara mereka yang tingkatannya rendah baru membuka mata mereka lama kemudian. Lerou menggantungkan pedangnya di atas lapangan pedang. Ketika ia membuka mata, ia melihat sekeliling dengan tenang, hanya untuk menemukan bahwa hanya 5 saudara murid yang telah membuka mata mereka. Ia selalu unggul dalam hal bakat, tetapi dalam hal kekuatan spiritual, ia hanya bisa biasa-biasa saja. Hari ini, ia tampaknya terstimulasi oleh kata-kata gurunya, sehingga peringkatnya dalam penerbang pedang naik 2 peringkat. Ketika semua pedang kembali ke tempatnya, Lu Jiajia menjentikkan jarinya, membuat pedang-pedang yang tidak dapat mengimbangi kembali ke sarungnya dengan tepat. Hanya tersisa 4 pedang. Wei Ran, kau telah membuat kemajuan dalam mengendalikan aura. Wajar jika kukatakan kau cukup mahir. Kurasa kau bisa mencapai tingkat atas alam abadi dalam 3 tahun. Su Wei Ran kini berusia 18 tahun. Ia tidak seberbakat Nancheng, tetapi ia bisa dianggap sebagai murid yang luar biasa di antara teman-temannya. Ketika mendengar gurunya menyebut 3 tahun, ia sangat gembira dan segera berkata, "Terima kasih, guru." Lu Jiajia mengangguk pelan dan memutar jari-jarinya. Seketika, pedang itu berubah menjadi cahaya dan kembali ke sarungnya. "Yuns, pedangmu memang tangguh, tapi kekuatannya kurang. Kalau kau berhadapan dengan musuh, aku khawatir pedangmu akan langsung tertembak jatuh. Tapi, itu karena aku keras kepala. Kecepatanmu saat ini sudah patut dibanggakan." Lu Jiajia menjentikkan jarinya, lalu, sebilah pedang lain kembali ke sarungnya. Yuns memegang pedang itu dan mengucapkan terima kasih. Ning Xiaoling menatapnya pelan dan mendengus. Beraninya dia menyebut Ning Changjiu babi. Dia biasa saja. Ning Xiaoling harus memberinya pelajaran. Lu Jiajia melanjutkan, "Hong Yuan, kau harus menjadi murid yang paling rajin.
Jika kau bisa bertahan, kau seharusnya bisa lulus ujian latihan pedang yang diadakan musim semi mendatang dan kemudian berpartisipasi dalam turnamen pedang di antara 4 puncak atas nama Puncak Tianku di awal musim semi nanti. Pria bernama Hong Yuan itu tampak angkuh dan tampan. Kini, saat mendengar Lu Jiajia berkata demikian, matanya berbinar-binar gembira dan ia merasa usahanya baru saja membuahkan hasil. Pedangnya kembali ke sarungnya. Pedang terakhir. Lu Jiajia menggerakkan jari-jarinya sedikit dan mengendalikan pedang itu agar tiba di hadapannya. Cahaya pedang memantulkan mata indahnya, dan kulitnya yang bahkan lebih putih daripada katak dan salju tampak lebih dingin dan lebih jernih. Meskipun agak sulit dipercaya, Lu Jiajia tetap menatap Ning Xiaoling. Para murid melihat guru mereka terdiam dan akhirnya menyadari sesuatu. Kemudian, mereka semua menoleh ke samping mengikuti tatapannya. Tiba-tiba terdengar beberapa teriakan di arena pedang. Beberapa murid yang bermata tajam menyadari bahwa sarung pedang Ning Xiaoling di pinggangnya kosong. Lebih banyak orang masih bingung dan tidak tahu apa yang sedang terjadi. Ada apa? Lerou menarik pakaian murid itu ke samping, bertanya dan juga berjinjit. Para murid mulai berbicara dengan suara rendah. Ning Xiaoling sedikit membuka mulutnya untuk mengembuskan napas pelan. Kemudian, ia mengangkat dagunya sedikit, melangkah maju, dan memberi hormat pedang yang rapi. Guru, inilah pedang. Salju yang pecah dan kabut dingin tampak hening. Sosok mungilnya mengenakan pakaian pedang dengan rambut disanggul ke belakang membentuk ekor kuda, memegang sarung pedang kosong. Penampilannya yang dagunya terangkat dan dadanya membusung tampak agak bangga. Lu Jiajia menatapnya dengan gembira. Sudut mulutnya terangkat sejenak dan segera turun kembali. Ia berkata dengan penuh arti, Xiaoling, bakatmu memang di luar dugaanku, tetapi penampilanmu hari ini sangat bergantung pada jiwa bawaanmu. Untungnya jiwa bawaanmu kuat, tetapi kau baru mencapai tahap awal alam mendalam. Kau harus tahu bahwa di jalan kultivasi, dalam pertarungan hidup mati yang sesungguhnya, jika kau sendiri kalah, jiwa bawaanmu takkan mampu bertarung lagi sekuat apapun. Di saat genting, yang benar-benar bisa kau andalkan adalah dirimu sendiri, jadi jangan berpuas diri. Kau harus giat berkultivasi. Suara Lu Jiajia lembut dan dingin, menembus kabut dingin di sekelilingnya bagai sungai hijau. Suaranya begitu menyegarkan bagi teras spiritual. Di tengah percakapan, ia menjentikkan jari, menyebabkan pedang berubah menjadi cahaya perak dan kembali ke sarungnya. Ning Xiaoling memegang pedang dengan kedua tangan, ibu jarinya mencengkeram pedang. Baik, guru, katanya dengan hormat. Murid-murid lain perlahan pulih dari keterkejutan dan menatap Ning Xiaoling dengan takjub. Beberapa murid yang akhirnya mencapai puncak batin setelah berkultivasi bertahun-tahun merasa iri melihat pemandangan itu. Pikiran tahu mereka hampir terombang-ambing. Untungnya, apa yang dikatakan Lu Jiajia hangat dan menjernihkan pikiran, yang meredakan kekesalan banyak murid. Ketika mereka mendengar kata-kata itu, tahap awal alam mendalam, banyak murid yang frustrasi merasa jauh lebih baik. Bukan kekuatannya sendiri, melainkan semangat bawaan yang cukup kuat yang membuatnya tampil baik. Namun, terlepas dari itu, keunggulan luar biasa seperti itu masih patut dikagumi, tetapi kebanyakan orang kini tenang. Seperti yang dikatakan Lu Jiajia sebelumnya, dalam pertempuran sesungguhnya, selama seseorang bisa mengambil inisiatif untuk menyerang gerbang vitalitas lawan dengan satu serangan, apa yang bisa dilakukan oleh semangat bawaan yang kuat? Itu adalah dakwit tanpa akar. Saya merasa guru sengaja memihak Ning Xiaoling. Setelah meninggalkan medan pedang Menara Awan, semua murid dapat berkultivasi di berbagai tempat di puncak Tianku sesuka hati. Di atas batu di tepi tebing, Lerou yang mengenakan gaun lembut tampak begitu kesal dengan lengan melingkari dadanya. Kedua pemuda yang menemaninya juga menatapnya dengan wajah tak berdaya. Mereka adalah Su Weiran dan Yuns, yang merupakan juara pertama dan kedua dalam latihan pedang terbang. Su Weiran berdiri di sampingnya dan menepuk bahunya pelan, sambil berkata dengan nada menghibur, Xiaoling hanya memanfaatkan jiwa bawaannya. Seperti yang guru katakan, dia baru berada di tahap awal alam mendalam, satu tingkat lebih rendah darimu. Kau tak perlu merajuk untuknya. Yuns duduk di samping dengan santai, melempar beberapa batu dan berkata dengan nada sinis, apa yang harus kita lakukan? Haruskah kita memberinya pelajaran dan membuatnya mengerti siapa saudari tertua sesama murid puncak Tianku? Lerou memutar bola matanya ke arahnya dan berkata, Ning Xiaoling berlatih bersama kita di pagi hari dan menghabiskan sore hari bersama sesama muridnya yang bodoh itu. Bagaimana mungkin kita bisa menghabisinya? Lagi pula, jika guru sampai ketahuan, aku mungkin akan dipaksa menghadap tembok dan merenung. Yuns terkekeh dan berkata dengan nada bercanda, kesempatan bisa diciptakan. Xiaoling baru saja menunjukkan bakatnya dan kau merasakan krisis yang begitu kuat. Sepertinya watakmu sebagai sesama murid tertua agak. Teriak Lerou, diam, kau memang tidak bisa melakukan semuanya dengan benar. Pantas saja kau kalah telak di turnamen pedang 4 puncak. Malu kau, kata Yuns sambil mendesah, ya, kau sungguh hebat. Dulu, kau berhasil melewati 2 ronde. Lerou mendengus, aku gadis yang rapuh. Tugasmu adalah mengalahkan dan membunuh.
Su Weiran di sampingnya berkata sambil tersenyum, kenapa kau harus begitu agresif? Lerou menopang dagunya dengan tangannya, berkata, aku hanya kesal. Yun tampak seperti sedang jatuh terduduk, berkata, apakah sesama muridnya yang bodoh itu menyukaimu? Aku melihatmu sering mengintipnya saat kelas pagi. Lerou memelototinya dan berkata dengan galak, enyahlah. Kurasa dia pasti menyukaimu. Yun berkata sambil tersenyum tipis, wajar saja. Weiran hanya kalah dari Nancheng. Dia pasti lebih kuat daripada orang yang tidak berguna. Lalu, ia mendapati tatapan Lerou yang tajam. Yun langsung terdiam dan berkata, bagaimana kalau kita turun gunung untuk bersantai? Murid-murid luar sangat iri pada kita, terutama gadis-gadis itu. Mereka sangat manis. Lerou berkata dengan dingin, pria yang sombong. Lalu, ia mengangkat kepalanya menatap Su Weiran, dan berkata, Weiran, bagaimana menurutmu? Su Weiran berkata sambil tersenyum, baiklah. Tak lama setelah Ning Changjiu kembali ke kamarnya, pintu didorong terbuka dan Ning Xiaoling masuk dengan tatapan biasa. Kenapa kau terlihat begitu bahagia? Tanya Ning Changjiu. Merasa terkejut, Ning Xiaoling menyentuh pipinya dan berkata, tidak ada apa-apa. Ning Changjiu berkata sambil tersenyum, apakah kamu sudah menembus alammu? Ning Xiaoling membelalakkan matanya, wajahnya penuh kebingungan. Changjiu, bagaimana kau tahu itu? Tanya Ning Changjiu, kau sudah mencapai tahap tengah alam mendalam. Ning Xiaoling menjawab dengan jujur, tahap atas. Ning Changjiu tidak terlalu terkejut, dan berkata, sisa kekuatan jahat rubah tua itu cukup bagimu untuk meningkatkan tingkat kultivasimu, tetapi kau tidak boleh terlalu serakah. Kalau tidak, tubuhmu tidak akan tahan. Ning Xiaoling mengangguk berat, aku punya rasa kepatutan. Hari ini, Jia mengatakan aku berada di tahap awal alam mendalam di depan umum. Ning Changjiu berkata, dia melakukannya demi kebaikanmu sendiri. Kau baru saja bergabung dengan sekte. Menyembunyikan bakatmu itu hal yang baik. Ning Xiaoling mengangguk, aku tahu, tapi entah kenapa aku merasa sedikit sedih. Ning Changjiu mengusap kepalanya dan berkata sambil tersenyum, ya, ketika kau sudah cukup kuat, kau bisa membuat mereka ketakutan. Ning Xiaoling mengangguk patuh lalu bertanya, Changjiu, bagaimana kabarmu akhir-akhir ini? Ning Changjiu terdiam beberapa saat, lalu berkata, kultivasi mungkin bukan untukku. Ning Xiaoling mencondongkan tubuh di atas meja dan berkata dengan lesu, Changjiu, jadi kau hanya bisa mengandalkanku di masa depan. Ning Changjiu bersandar di sandaran kursi, kedua tangannya dimasukkan ke dalam lengan baju. Menatap kabut di luar jendela, ia menghela napas. Ning Xiaoling berkata, Changjiu, jangan bersedih. Ning Changjiu sedikit linglung, lalu menyeringai, apakah aku benar-benar terlihat begitu sedih? Ning Xiaoling mengangguk, ya, aku bisa merasakannya. Ning Changjiu berkata, aku tidak bersedih. Ia hanya sedikit sedih. Bibir Ning Xiaoling yang lembut sedikit mengerucut. Ia menggeser kursi ke arahnya, lalu tiba-tiba mengulurkan tangan kirinya untuk menjabatnya. Changjiu, oh. Ning Changjiu sedikit bingung. Oh. Ning Xiaoling berseru pelan, lalu tangannya yang lain menepuk bahu kanan Ning Changjiu. Tangannya memegang seekor rubah putih kecil. Rubah itu naik ke bahunya dan dengan suara mendesing, mencapai kepalanya. Ia mencakar dan mengacak-acak rambut Ning Changjiu. Itulah roh bawaan yang dipanggil oleh Ning Xiaoling. Rubah kecil itu akhirnya akan memiliki ekor, yang hampir tumbuh sempurna. Ekornya yang belum sempurna berayun di belakang punggungnya, mencicit tanpa henti. Ning Changjiu mengulurkan tangannya untuk menangkap leher rubah salju itu dengan tepat, mengangkatnya, dan mengembalikannya ke pelukan Ning Xiaoling. Ning Xiaoling sedikit cemberut dan berkata dengan kesal, kau tidak takut? Membosankan, kata Ning Changjiu sambil tersenyum. Butuh banyak kekuatan spiritual. Tarik kekuatanmu. Ning Xiaoling tidak mendengarkannya. Sambil mengelus rubah kecil di pelukannya, ia berkata, Changjiu, kau pernah bilang padaku bahwa roh bawaan setiap orang awalnya lumpuh. Ketika ekor rubahku tumbuh sempurna, apakah ia sudah lengkap? Ning Changjiu berkata, iya. Ketika ekornya tumbuh sempurna, ia sudah mendekati kesempurnaan. Apa maksudmu dengan lebih lengkap? Masih butuh 8 ekor. Oh. Ning Xiaoling merasa perjalanannya masih panjang. Ngomong-ngomong, rubah tua yang dingin dan berapi-api itu, berapa ekornya? Tanya Ning Xiaoling. Ning Changjiu menjawab, 8. Ning Xiaoling menarik napas, meraih rubah kecil itu, dan melemparkannya ke atas. Rubah kecil itu berubah menjadi percikan kekuatan spiritual dan kembali ke tubuhnya. Ia bergumam, saat itu, aku akan tua. Ning Changjiu berkata, para kultivator bisa hidup sangat lama. Ning Xiaoling berkata dengan keras kepala, tapi berapapun umurku, aku memang semakin tua, 20 tahun, 30 tahun, 40 tahun, 100 tahun, dan 200 tahun. Ning Xiaoling menghitung dengan jarinya. Semakin ia menghitung, semakin putus asa ia. Ning Changjiu menatapnya dengan mata lembut, berkata, jangan khawatir. Selama kau terlihat muda, kau akan tetap muda selamanya. Mendengar pernyataannya yang tidak masuk akal itu, Ning Xiaoling masih bersemangat.
Kemudian, sesuatu terlintas di benaknya dan ia bertanya, Chang Jiu, kau bilang kau seharusnya memiliki jiwa bawaan, tetapi kemudian menghilang. Apa jiwa bawaanmu? Ning Chang Jiu memejamkan mata dan tampak seperti sedang mengenang sesuatu, berkata dengan sedih, aku tidak ingat. Di bawah sinar rembulan malam itu, gurunya menyeret jiwa bawaannya dari tubuhnya dan membunuhnya. Jiwa bawaan itu meronta-ronta dengan keras, berkilauan dengan cahaya keemasan, yang tampak menyedihkan dan menyakitkan. Ketika diseret darinya, benda itu tampak seperti sungai panjang keemasan yang mengalir di antara api merah. Kemudian, benda itu ditelan oleh cahaya bulan yang menyilaukan. Itulah satu-satunya pemandangan yang bisa diingatnya. Mengenai apa roh bawaannya, ia sama sekali tidak ingat. Lalu bagaimana kau bisa menemukannya kembali? Tanya Ning Xiaoling, ketika kau mendapatkannya kembali, apakah kau akan menjadi sangat hebat? Aku tidak bisa menemukannya kembali. Ning Changjiu tanpa sadar berkata lalu mengelak. Tiba-tiba ia teringat sesuatu. Seketika, ia menggigil hebat dan wajahnya memucat mengerikan. Takut dengan reaksinya, Ning Xiaoling berkata dengan panik, Changjiu, ada apa? Ning Changjiu sepertinya tidak mendengar kata-katanya. Sebaliknya, ia hanya menatap ke depan dengan linglung, bergumam, roh bawaan. Roh bawaan, siapa bilang roh bawaanku hilang? Itu 12 tahun yang lalu. Sekarang, dia adalah dirinya yang 12 tahun lalu, yang belum mulai mengembangkan diri. Tentu saja, dia belum memupuk jiwa bawaannya. 12 tahun kemudian, gurunya membunuh roh bawaannya. Semuanya belum dimulai. Semuanya baru saja dimulai. Dan cerita pun berakhir, nantikan cerita selanjutnya. Terima kasih telah mendengarkan.